Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa. Yang paling penting adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam ya. Itu yang paling penting. Masih kita diberi keimanan dan keislaman sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Di samping itu juga nikmat kesehatan juga perlu kita syukuri. Dan juga nikmat kesempatan. Ya. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Ada orang yang sempat ke masjid tapi tidak sehat. Ada orang yang sehat tapi tidak sempat ke masjid. Jadi nikmat Allah luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, pasti tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kata Allah, jikalau kamu menghitung nikmatku, la tuhsuha, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Disyukur Bapak Ibu ya, kita dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang surga ya. Nama-nama surga dan penghuninya. Masih hafal Bu nama-nama surga? Ada berapa kemarin? 7 atau 8? 7, 8. Ya. 7, 8? 8, asing lah. Ya, 8 Bu ya. Jadi surga itu 8, kalau neraka 7. Nah. Apa itu? Surga kemarin kita ulang kembali. Ada yang disebut dengan surga Jannatul Firdaus. Nah. Jadi Jannatul Firdaus itu kita tidak menghitung tingginya, tak, ya. Nak nomor 7, nak nomor 6, nak nomor 8, tak. Yang penting surga. Cuma bagian-bagian surga itu sudah Allah namakan, namanya Jannatul Firdaus. Ada lagi Jannatul apa Bu? Aden. Nah, ya. Jannatul Aden. Jannatul Khulud. Ya. Khulud itu kekal ya. Sudah itu Jannatul Naim. Jannatul Ma'wa. Sudah itu Jannatul Maqamul Amin. Ya. Sudah itu Jannatul Darul Muqamah. Nah, yang terakhir dan apa? Jannatul Ma'wa kemarin ya. Darussalam. Jadi ada 8 itu. Itu sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu.
Nah, kali ini kita permintaan dari jemaah juga, kita nak tahu juga nama neraka dan penghuninya. Jangan tahu surga be, jangan tahu nikmat be ya. Memang kita ini keinginan kita bagaimana semua kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau bisa semuanya masuk surga. Betul kan? Masuk surga. Cuma kita harus tahu juga nama-nama neraka dan penghuninya. Nah, ada berapa tadi? Ada 7 ya. Jadi kalau kita lihat tadi macam-macam itu. Kalau surga tadi itu berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Ya, tingkatan surga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdiri atas 100 tingkat setiap surga itu. Jaraknya antara langit dan bumi. Lebar pintunya itu antara langit dan bumi. Isinya ada bisa kita nyebutnya. Berbagai macam kenikmatan ya. Saya sampaikan ketika waktu dahulu bahwa surga itu tidak ada lagi kewajiban kita untuk melaksanakan seperti yang kita lakukan di dunia ini. Tidak pakai sholat lagi, tidak pakai puasa lagi, tidak zakat lagi, tidak ada haji lagi ya. Tidak ada sholat subuh lagi. Itu kalau sudah masuk surga. Jadi semuanya Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Nah, balasan dari apa yang kita lakukan di dunia ini ya. Jadi itu bagi orang-orang yang memang betul-betul yakin dengan kehidupan dunia ini adalah sebagai perantara. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah yang paling utama menjadi tujuan akhir hidup kita. Nah, jadi dunia ini adalah sebagai perantara untuk kita menuju akhirat. Tuh ya. Ini bentar Bu. Pernah dikatakan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, sebentar. Kehidupan akhirat itu satu hari itu kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Satu akhirat 1000 tahun kehidupan dunia ini. Jadi kita hidup dunia ini kalau umur kita 80 tahun berapa Pak? Hanya mungkin sejam ya. Sejam setengah kalau umur kita 8 tahun. Nah itu harus kita apa? Baik Bapak Ibu, nama-nama neraka ya. Dalam apa? Gambaran itu kalau kita melihat tadi sebelum apa? Gambaran nikmat surga juga. Jadi Allah berikan sebelum kita masuk neraka ini gambaran nikmat surga itu apa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang masuk surga. Pernah saya sampaikan yang pertama kita insya Allah dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat nanti. Ketika kita masuk surga, Allah berikan nampakkan wujudnya kepada hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Yang kedua makannya lezat-lezat ya. Tidak pernah terpikir, tidak pernah apa, ketika ingin sesuatu langsung dapat. Itu nikmat gambaran surga. Ada lagi minumannya enak-enak, pakaiannya indah-indah ya, rauh wajahnya berseri, yang selalu nampak muda. Jadi tidak ada lagi apa, tidak ada lagi hasud, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi apa. Kenapa? Karena semua kita mendapatkan fasilitas yang sama diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sudah ada tempat istirahatnya di atas permadani ya. Malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu, berkah dan kesabaran atas kamu. Tempat tinggal mereka mahligai, yang dibawahnya sungai mengalir ya. Khalidina fiha abada. Jadi ada sungai yang mengalir di surga nanti dan itu merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
Nah, baru kita masuk kepada apa itu neraka. Kalau bahasa Arabnya narun. Nar itu api. Ya. Neraka itu apa, Bapak Ibu? Adalah suatu tempat pembalasan paling berat bagi orang-orang yang ingkar, durhaka dan suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar aturan-aturannya. Memang Allah menciptakan segala sesuatu di atas dunia ini semuanya berpasang-pasang. Ya, dua. Ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin. Ada baik, ada buruk. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Yang terakhir ada surga, ada neraka. Jadi itu Allah ciptakan segala sesuatu di atas dunia ini dua ya. Ini itu yang normal. Jadi ada surga dan ada neraka. Jadi neraka itu Bapak Ibu kalau kita lihat tadi tempat seburuk-buruk tempat. Nah, kalau dunia ini apa seburuk tempat? Ya sama juga. Kalau masuk api, masuk apa tuh buruk. Nah, neraka itu seburuk-buruk tempat, ya, kediaman yang akan ditempati bagi orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, penamaan surga itu apa? Nar. Kata surga itu berasal dari kata narun. Narun itu artinya kobaran api. Nah, kobaran api atau disebut dengan al-lahab. Maka dalam surah al-lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sela naron dzatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim sad. Jadi ini lahab itu api yang berkobar. Dia Abu Lahab. Abu Lahab itu panggilan apa ya? Paman Nabi, Pak. Tapi namanya bukan itu. Al-Lahab itu adalah api yang berkobar. Nar. Nah, dalam apanya? Yang panas yang bersifat membakar. Api yang panas yang sifat membakar. Secara istilah bermakna suatu tempat yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendurhakainya. Kita ini api yang di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan baru kembangnya beda. Kembangnya itu pun sudah panas. Ya. Kata Rasulullah, apabila ya, satu apa namanya? Kalau air itu satu tetes, kalau api apa? Satu percikan saja api masuk ke dunia ini selesai, Pak. Dunia ini terbakar habis. Satu percikan saja, kayak puntung rokok apa tuh kan? Nah, masuk sepercikan saja ke dunia ini habis dunia ini. Terbakar. Begitu luar biasa panasnya, itu lebih berjuta-juta panas di samping panasnya api di dunia ini. Luar biasa ya. Nah, jadi ini dalam surah Al-Ahzab dikatakan itu Allah berfirman dalam artinya sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Nah, jadi itu api yang menyala-nyala. Itu kalau kita melihat makna dari kata narun. Jadi api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, yang diberikan Allah untuk siksaan bagi orang yang mengingkari
apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa nama-nama neraka itu? Yang pertama, nama neraka itu disebut dengan Jahannam. Ya. Neraka Jahannam. Jadi jangan sekali, kadang-kadang kita ini dulu orang tua kalau marah itu ya, kau ke Jahannam. Nah, Jahannam itu nama neraka. Ya, kan ada tuh kalau saya sering marah dengan anak, kalau dia foto enaknya Jahannam kau. Nah, Jahannam itu sesungguhnya nama neraka, naru Jahannam. Naru Jahannam. Ya. Ini adalah An-Nisa ini. Kalau kita artikan bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang yang teraniaya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula ditunjuki jalan melainkan jalan ke neraka Jahannam. Ini dasar ayat Allah Subhanahu wa taala tentang neraka Jahannam, An-Nisa ayat 169. Nah, untuk siapa neraka Jahannam ini? Ini yang paling, neraka Jahannam ini neraka yang paling nih? Paling bawah ini. Ya. Untuk siapa neraka Jahannam ini? Yang pertama dalam apa kata Rasulullah SAW, yaitu bagi para iblis dan syaitan penghuninya. Penghuninya siapa? Iblis dan syaitan. Yang kedua, para pengikut iblis dan syaitan. Nah, para pengikut ya. Jadi siapa yang mengikut ajaran atau apa yang diinginkan oleh iblis dan syaitan itu juga penghuni yang mengikuti iblis dan syaitan ya. Sudah itu apalagi, siapa lagi isi daripada neraka Jahannam ini? Orang-orang Majusi yang menyembah api ya, orang-orang yang menyembah selain sembahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ya. Jadi syirik itu betul-betul syirik yang disebut dengan syirik nyata, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isi neraka Jahannam itu. Jadi neraka Jahannam itu api yang luar biasa, mereka kekal di dalamnya dan selamanya, dan itu bagi Allah mudah sekali ya untuk menyiksa orang-orang yang mengingkari janji di dunia ini. Yang kedua, neraka itu disebut dengan neraka Wail. Yang pertama tadi Jahannam. Yang kedua neraka Wail atau disebut dengan neraka Luza. Ada Luza ya. Wail itu Luza. Dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin. Nah, untuk siapa ini neraka Wail ini? Jadi neraka Wail ini penghuninya adalah bagi orang-orang yang melalaikan atau meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai itu apa? Melalaikan sholat itu apa? Melalaikan sholat, kata baginda Rasulullah SAW, mengenteng-entengkan. Waktu lah masuk dia santai. Waktu lah masuk dia masih pura-pura tidak tahu. Pas sampai 10 menit mau habis waktu baru sholat. Walaupun masih dalam waktu zuhur, walaupun masih waktu dalam waktu asar gitu. Cuma dia melalaikan. Itu melalaikan dari segi melaksanakannya. Yang kedua, melalaikan dalam sholat itu melalaikan dalam ketika melaksanakan sholat. Apa contohnya Bapak Ibu? Melalaikan sholat itu.
Mulutnya komat kamit, tapi pikirannya ke mana-mana. Lalai dia dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mikir dia. Nah tadi apa? Kunci mobil di mana? Aku mikir kunci mobil. Nah tadi jadi tak besok bagi kejadian sawit nih. Mikir sawit besok. Sholat itu sahun namanya. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang melalaikan sholat dalam mengerjakannya. Sahun itu lalai. Ini fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi lalai dalam sholat itu bukan berarti apa, tapi tidak hatinya dan pikirannya tidak kepada Allah. Kok mulutnya komat kamit, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi pikiran hatinya tak ada ke Allah. Itu sahun namanya, lalai. Ya, ini lalai itu banyak itu. Ada orang yang tertidur pak. Kalau bapak kadang kita kawan kan, sholat taraweh 1 juz aja lama, tidur dia. Imam lama maco kan, lalai itu. Kenapa? Dia pikirannya tidak ada lagi ke sholat, pikirannya macam mana ngantuk, tidur dan segala macamnya. Itu yang disebut dengan bagi orang yang melalaikan sholat, itu tempatnya adalah neraka wail, ya, atau luza. Dalam Al-Quran itu jelas, wailul lil musallin alladzina hum an shalah. Untuk siapa lagi Bapak Ibu? Selain orang melalaikan sholat itu, jadi bukan melalaikan sholat itu baik sebelum kita melaksanakan sholat maupun ketika dalam melaksanakan sholat. Ingat tuh, lalai. Waktu panjang tapi lalai. Waktu panjang tapi masih kegiatan duniawi. Jadi ada seorang Bapak Ibu, sahabat Nabi yang bernama Nu'man ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca sejarah Nu'man ini. Nu'man ini tidak pernah absen sholat 5 waktu berjemaah. Nu'man tidak pernah absen. Pada suatu subuh dia berimaman ya Rasulullah Nu'man ini. Setiap 5 waktu perjalanan dari rumah ke masjid itu jalan kaki 3 kilo. Nu'man ini. Ya, perjalanan dari rumahnya ke masjid itu dengan jalan kaki 3 kilo. Kalau 3 kilo itu berapa jam ya? Ada setengah jam. Apa sejam? Sejam. Bisa sejam 3 kilo. Jalan kaki nih, belum ada apa, Nu'man ini. Setiap hari dia berjemaah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu subuh, Nu'man ini tidak nampak. Rasulullah itu Bapak Ibu sebelum dia mengimami sholat, dia melihat ke belakang dulu. Nengok belakang. Ternyata dilihat di belakang ini ada satu sahabat yang datang bernama Nu'man. Ditanya oleh para sahabat kepada sahabat, ya sahabat, di mana Nu'man? Adakah tahu kemana Nu'man? Semua sahabat dah tahu. Kan baru ketemu sholat Isya kan? Kok subuh dah ada lagi? Dah tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah, Bapak Ibu bayangkan, menunggu Nu'man itu sampai datang. Tapi tunggu, datang. Waktu masih, ini bukan melalaikan sholat. Untuk menghormati Nu'man, Rasulullah sanggup bersama sahabatnya menunggu Nu'man untuk datang sholat berjemaah, sholat subuh. Akhirnya waktu 15 menit lagi habis, maka Rasulullah memerintahkan, mari kita sholat subuh berjemaah. Sholat subuh tanpa Nu'man.
Sudah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah doa, bertanya Rasulullah, adakah para sahabat yang tahu di mana rumah Nu'man? Maka salah seorang menjawab, ya Rasulullah, saya ya Rasul, saya tahu di mana rumah Nu'man. Akhirnya Bapak Ibu, setelah sholat subuh, sholat zikir segala macamnya, Rasulullah SAW bersama para sahabat yang sholat subuh tadi langsung ke rumah Nu'man. Jauh juga itu apanya. Tidak tahu apa, jauh. Maka sampailah Rasulullah bersama sahabat ini ke rumah Nu'man. Diketok pintu, assalamualaikum, keluarlah seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Itu bukan dalam sejarahnya, bukan sudah subuh, tapi sorenya Rasulullah sorenya, karena Rasulullah ada kegiatan kalau dalam sejarah sorenya Rasulullah langsung menemui atau melihat ziarah silaturahmi ke rumah Nu'man. Keluar istrinya Bapak Ibu. Saya Rasulullah, kata Rasul. Saya ingin bertanya, tadi subuh kami sholat, tapi Nu'man tidak ada. Kemana dia? Apakah dia sakit? Apakah dia apa? Menangis istri Nu'man Bapak Ibu. Apa jawab istri Nu'man? Ya Rasulullah, Nu'man sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi pagi sudah dikebumikan. Nah, coba sakit apa ya? Sakit, tapi sakitnya adalah langsung, kayak mendadak aja itu. Tadi pagi dikebumikan. Menangis Rasulullah Pak Bu, mendengar Nu'man sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kata istrinya ini ketika dia meninggal itu, ya Rasul, ada 3 hal yang disebutnya. Saya tidak paham apa makna 3 hal yang disebut, dan saya mendengar dengan jelas. Dalam apa itu ya, mau sakaratul maut itu, Nu'man itu ngomong ada 3 hal. Tapi saya tidak paham apa makna dari apa yang diucapkannya itu. Apa kata Rasul yang diucapkannya? Ucapan pertama apa? Kenapa tidak lebih jauh dari ini? Itu yang pertama. 5 la ba'id min hada. Kenapa tidak lebih jauh dari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak lebih baru dari ini? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya aku berikan? 3 ya. Jadi bingung istri Nu'man ini. Tidak paham dia apa yang disebut dengan Nu'man ketika mau ajal sakratul maut itu. Kenapa tidak jauh lebih dari ini? Kenapa tidak lebih baru dari ini? Kenapa tidak semuanya dari ini? Apa maknanya? Ya Rasulullah pasti tahu, karena Rasulullah diberi ilmu apa ya. Allah pasti memberikan sesuatu kelebihan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah menjelaskan makna dari apa yang disampaikan Nu'man ketika sakratul maut. Kenapa tidak lebih jauh dari ini? Bayangkan ya Bu, kata Rasulullah, itu artinya kenapa masjid yang tempat setiap hari saya sholat tidak lebih jauh dari ini. 3 kilo itu dekat. Kenapa tidak lebih jauh dari ini? Karena Allah sudah memperlihatkan ketika sakratul maut itu, itulah tempat kau Nu'man. Surga itu Tuhan tempat kau. Ya, yang betul-betul mahliga, yang betul-betul nikmat yang luar biasa.
yang diberikan Allah kepada orang-orang yang betul-betul rajin ke masjid, sholat 5 waktu sebagainya. Bayangkan dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh dari ini. Artinya apa? Kalau bisa jauh lagi. Dia berangkat dari masjid itu bisa 10 kilo. Kenapa Allah sudah nampakkan ketika Sakratul Maut itu di depan matanya itu surga untukmu. Cuma ini begini. Tapi dia ingin bikin yang seperti itu, yang mungkin lebih jauh tadi. Perjalanan ketika sholat itu jauh dari apa yang dibayangkan. Itu yang pertama makna. Kenapa tidak lebih jauh dari ini? Artinya kenapa tidak lebih jauh, lebih dari 3 kilo aku sholat itu. Yang kedua, ketika suatu hari Nu'man ini melihat orang kedinginan di jalan, Bapak Ibu. Kedinginan begini ya. Tidak ada pelapis bajunya. Maka ketika itu Nu'man mengambil, dia kan setiap ke masjid itu bajunya 2 lapis. Ya. Maka diambilnya baju dalam dia, diberikan kepada orang yang kedinginan ini. Baju yang bagus di luar. Itu dilihatkan Allah juga. Apa yang diberikan waktu itu dilihatkan Allah di tempat. Apa dikatakan oleh Nu'man? Kenapa tidak lebih baru dari ini? Nah, maksud dia, kenapa ada baju baru tuh yang dikasih ke orang apa tadi? Orang yang kedinginan. Kenapa ada baju dalam saya kasihkan? Nyesal dia. Ya, menyesal dia ketika dia tahu bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa tidak lebih semuanya dari ini? Nah, sama suatu ketika Nu'man ini ketika dia ke masjid itu pasti membawa sepotong roti dan 1 gelas air susu setiap hari. Kenapa? Dia memang di masjid kehidupannya ya. Dari masjid ke rumah, kerja apa. Nah, ketika suatu hari dia menemui orang pengemis. Orang minta-minta, wahai sahabat, berilah aku makanan. Karena aku sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Akhirnya Bapak Ibu roti tadi dibelah 2. Begini panjang, ada bagi 2. Air minum juga dibagi 2, air susu. Dibagikan kepada orang yang kelaparan di jalan ini. Diperlihatkan oleh Allah balasan yang ketika dia, kenapa tidak semuanya aku berikan, itu maksudnya. Kenapa tidak roti, susu tadi aku berikan semuanya. Jadi menangislah istrinya Bapak Ibu. Diterjemahkan oleh Rasulullah SAW apa yang disebut oleh Nu'man ketika Sakratul Maut itu Allah bukakan matanya melihat balasan-balasan ketika dia melakukan apa yang dilakukan ketika di dunia. Kenapa tidak semuanya aku berikan? Maksudnya gitu. Kenapa roti itu galonnya aku bagikan? Susu tadi tidak aku bagi galon. Kenapa? Menyesal dia. Nah ini betul Bapak Ibu. Kalau kita dinampakkan surga itu mungkin kita kok tidak ada lagi membawa maksiat ya. Kalau dinampakkan, ini tempat kau kayak. Tidak ada lagi Pak. Pokoknya Allahu Akbar, la ilaha illallah, la zikir baik kita. Karena kita ini belum dinampakkan. Maka umat Islam itu harus percaya dengan yang gaib. Ya. Alif lam mim Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada ghaib, yang tidak nampak. Kalau kita tahu siksa kubur itu nampak begini, tidak mau lagi kita apa? Tidak berbuat maksiat. Kalau kita tahu ada pertanyaan mungkar nakir itu, ada tahu gitu. Ya, beda dengan Rasulullah. Beda dengan Umar. Umar itu Bapak Ibu ngetes apanya? Apakah dia kan yang paling ditakuti setan itu takut dengan Rasulullah dan dengan Umar, Pak.
Umar itu luar biasa sahabat Nabi. Setan yang takut dengan dia. Nah, kalau ada ajak lewat, setan minggir tuh. Nggak mau dia bersentuhan dengan Umar ini. Bayangkan Rasulullah Sayyidina Ali ketika mau melihat ketika Umar meninggal. Ya. Ya Allah, berilah aku penampakan kasyaf untuk melihat bagaimana Umar ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Nah, tapi diizinkan Allah ya. Ketika meninggal Umar bin Khattab, ketika ditanya Munkar Nakir, apa yang ditanya? Marrobuka wa manabiyuka. Apa kata Umar? Kau udah tahu aku nih adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya, angkat tangan malaikat Munkar Nakir. Kenyok takut di dunia di akhirat pun kalau takut dengan Umar ini. Akhirnya melapor, ya Allah, Umar ini aku pula ditanya oleh Umar ini. Kau nak tahu aku nih sahabat Rasulullah. Dengan mengatakan sahabat dekat Rasulullah, apa kata Allah? Sudahlah, kau jangan saya tanya lagi. Oh begitu loh Pak, ya Umar itu. Kalau gitu setan tambah dekat, bukan lari. Tambah dekat setan dengan kita ya. Kenapa? Karena kita menuruti hawa nafsu. Nah itulah kisah Nu'man tadi. Nu'man itu luar biasa ya. Jadi kehidupan akhirnya dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah balasan surga. 3 baru tuh, belum yang lain tuh dinampakkan Allah. Apalagi kalau yang lain ya. Ini dikit kita memberikan sudah Allah balas. Tapi dengan catatan seperti disampaikan oleh Ustadz Hayatul Islami kemarin, catatan apa? Catatannya ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu catatannya. Tidak aku perintahkan kata Allah, hei hamba-hambaku, kecuali kamu menyembahku dan ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah itu segala hal. Ikhlas beribadah kepada Allah, ikhlas juga dengan manusia. Jangan ibadah Allah saja ikhlas, tapi dengan manusia minta sebut. Tuh. Kalau ada doaku, udah jadi tuh. Nah, itu kan minta sebut manusia tuh. Apa yang dilakukan, digawekan ketika hidup tapi minta sebut. Nah itu udah ada ikhlas. Percuma kita berikrar dalam sholat 5 waktu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Percuma itu. Kalau masih hidup kita melaksanakan ibadah itu, apapun ibadah kepada Allah maupun kepada manusia itu dengan didasarkan tanpa ikhlas, percuma. Bagaikan debu diterbang oleh angin, selesai. Tidak ada bekas, tidak ada apa. Nah, ya jadi itu ya Bapak Ibu. Baru 2. Yang ketiga, apa nama neraka itu? Neraka hutamah. Ya, apa itu neraka hutamah? Dalam surah Al-Humazah ya, ayat 4 sampai 9 itu dijelaskan, tahukah engkau apakah hutamah itu? Yaitu api neraka yang menyala-nyala, yang membakar hati manusia, api yang ditutupkan kepada mereka, sedangkan mereka itu diikatkan pada tiang yang panjang. Nah, ini nih balasan apa? Jadi hutamah itu dalam surah Al-Humazah ayat 4-9 itu cerita tentang narul hutamah. Untuk siapa ini? Neraka hutamah ini untuk siapa? Penghuninya siapa? Yang pertama adalah bagi orang-orang yang suka mengadu domba. Ya. Suka ngadu domba orang lain. Memang domba itu kalau diadu ya beradu tuh. Oh iya, sama tuh. Ngadu domba. Orang lah sudah akor,
Orang lah sudah enak, enjoy, gara-gara kita tidak ada berteguran orang tuh. Diadu-adu ya. Oh ya Allah, aku tuh kena kawan dengan kau tuh. Itu kemarin pusing aku dengarnya. Habis kau dikatonya, habis kau diaponya. Kalau aku tidak ada kawan dengan kau dekat, tidak mau ngomong. Iyo, iya bajo susah aku ngomong. Aku kena dekat dengan kau nih. Muka aku bilang sama kau nih. Kalau tidak dekat, maaf panas hati orang ini datang. Tadi yang apa? Laju belago pak, petinju. Apa jo? Dado, ping petinju dulu. Senang dia ya. Dengan apa tadi senang orang yang ngadu domba. Ini orang yang suka ngadu domba ini tempatnya neraka Hutamah. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau kita jangan kalaupun apa jangan kita sampaikan, sudahlah untuk kita dewek. Kalau ada hal-hal yang memang kita benci dengan seseorang, nak mencelakai seseorang, tapi dengan menggunakan tangan orang lain, sampai-sampai kita mengadu domba. Nah itu udah apa ya. Yang kedua, bagi orang yang lalai hanya memikirkan dunia, ya, hanya memikirkan kehidupan dunia saja. Jadi kehidupan akhirat itu tidak dipikir ya. Ini neraka Hutamah ini orang yang lalai yang hanya memikirkan kehidupan dunia. Padahal Allah mengatakan ad-dunya wala'ib walahwun ya. Dunia ini panggung sandiwara dan tempat bersukaria ya. Cuma bagi siapa orang yang bisa menggunakan dunia ini dengan baik dan benar, itulah bagi orang-orang yang soleh. Dia bisa menggunakan dengan baik dunia ini, tapi tidak meninggalkan kewajibannya dengan Allah. Boleh kita Bapak Ibu meraih dunia ini boleh, tidak ada salah. Malah salah orang yang kehidupannya hanya sholat saja, zikir saja. Salah itu. Sampai-sampai anak istri tidak ada makan gitu. Salah itu lebih parah lagi, lebih berdosa lagi. Maka perlu kita cari kehidupan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan dunia itu hanya sebagai bekal sementara untuk menuju akhirat. Bukan segala-galanya. Kehidupan kita ini, pikiran kita ini tertuju kepada kehidupan dunia. Bangun tidur duit, tengah hari duit, nak tidur duit, itu yang dimaksud apa tuh? Pas azan tak ada datang ke masjid, pas azan tak ada sholat. Nah ini yang banyak orang yang hidupnya dengan kehidupan yang kehidupan dunia saja. Nah, ini Hutamah ya. Yang keempat, neraka itu disebut dengan neraka Sa'ir. Narus Sa'ir ya. Ini cerita Narus Sa'ir itu ada dalam surah An-Nisa ayat 10. Ya, yang artinya apa? Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sa'ir. Nah ya. Jadi neraka Sa'ir ini adalah penghuninya siapa? Penghuninya adalah orang yang suka memakan harta anak yatim. Nah, jadi kalau kita ada anak yatim dititipkan kepada kita, maka kita muliakan anak yatim itu. Jangan anak yatim itu anak orang kaya, kita ambil anak yatim itu, kita habisi hartanya, tapi anak yatim kita telantarkan. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Sa'ir. Dia masuk ke neraka Sa'ir. Ya, menelantarkan anak yatim padahal dia tahu anak yatim itu tidak punya ayah dan ibu. Dia hanya mengambil harta. Banyak ya kejadian itu.
Orang tuanya kaya ketika meninggal, maka anaknya ditelantarkan, dia hanya mengambil harta dari peninggalan orang tuanya. Nah itu yang pertama. Itu penghuni neraka sa'ir orang yang suka memakan harta anak yatim ya dan menganiaya anak yatim. Yang kedua penghuninya siapa? Penghuni yang kedua adalah bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sama Yahudi dan Nasrani. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah rela kepada kita sehingga kita mengikuti ajaran-ajarannya. Itu orang Yahudi Nasrani. Nah, orang Yahudi Nasrani ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sa'ir ya. Nah, yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah bagi orang-orang yang membohongi, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan ayat Allah. Aku tidak percaya dengan Quran, aku tidak percaya dengan apa? Ini orang yang melanggar, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, maka tempatnya narus sa'ir ya. Kan ada juga ayat itu dijual Bapak Ibu. Kan wala tashtaru bi ayatillah tsamanan qalila. Jangan engkau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang tsamanan qalilan, kecil. Ya, menjual ayat-ayat Allah dengan mendapat keuntungan. Nah, ini yang apa? Termasuk di situ mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan ayat Allah. Ya, ketika para zaman Rasulullah SAW kafir Quraisy itu tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah buatan Rasulullah, itu adalah ciptaan Muhammad itu. Tapi luar biasa ketika ditandingkan dengan para pensyair ya, orang-orang yang pandai bersyair kalah syair yang dibuat orang itu dengan ayat-ayat Allah ini. Maka betul Bapak Ibu, kenapa Rasulullah itu dikatakan ummi, nabiyil ummi. Ada apa? Ummi itu apa artinya? Tidak bisa baca dan tulis. Coba bayangkan kalau Rasulullah bisa baca, bisa tulis, artinya bisa. Yang diprediksi oleh orang kafir tadi dia bisa membuat Al-Quran itu. Karena itulah Allah mengatakan Nabiyil ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan bisa. Tapi Rasulullah diberi kelebihan oleh Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang. Itu kekasih Allah ya. Oke. Yang kelima, neraka apa? Neraka sakhar ya. Sakhar. Ini neraka sakhar ini dijelaskan dalam surah Al-Mudassir ayat 40 dan 60. Ya, di sana dikatakan, apakah sebabnya kamu masuk neraka sakhar? Ya, karena kami tidak sholat. Lam nakum minal musallin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Kami percaya kepada bukan selain Allah. Kami mendustai hari kiamat. Nah, ini tempat penghuni neraka sakhar ya. Nah, ini bagi orang-orang penghuninya adalah siapa ini? Penghuni neraka sakhar ini siapa penghuninya? Yang pertama adalah bagi orang-orang yang bakhil kepada fakir miskin. Bakhil. Bakhil itu artinya pelit. Pelit itu kalau bahasa medit. Tokek kan ya. Lokek tangke jering gitu. Ada orang bukan untuk orang lain, untuk dionya lokek. Ada tuh. Pengen nak makan daging tahan ya, belanda beli daging nak makan dengan asin duit banyak atau loke. Bukan untuk orang lain, untuk dirinya loke.
Ada kawan tuh misalnya ke Jakarta, ndak mau naik taksi, naik angkot beh. Kalau duit banyak, nikmatilah duit itu dah. Kalau diberi Allah rezeki itu nikmati. Pengen makan daging, beli daging. Pengen makan apa, belilah. Pengen apa, maka kau ndak. Untuk orang payah, untuk diri kita payah, apalagi untuk orang lain ada tuh Pak. Susah itu. Nah, ini bakhil ya kepada fakir miskin. Dia tidak mau menafkahkan, tidak mau berinfak kepada fakir miskin. Nah, ini penghuni neraka sakar. Sudah itu bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat. Nah, ini juga orang yang tidak pernah melakukan sholat, tempatnya di neraka sakar ya. Nah, ini itu. Jadi intinya kalau sudah neraka itu tidak ada enak lah ya. Yang 6 apa 6? Di mana ke sakar? Yang 6 disebut dengan narul jahim. Ya, jahim. Ini dasarnya adalah surah Al-Maidah ayat 86. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka jahim. Ya, nah, neraka jahim, siapa penghuninya? Yang pertama penghuni neraka jahim itu adalah orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya. Ya, nafsu apa? Nafsu hewaniyah dan nafsu syaitaniyah. Nah, kan? Nafsu hewaniyah itu apa? Pokoknya hewan lah. Segala nafsu yang pengen apa enak itu kan ada nafsu-nafsu apa tuh? Pengen ini, tapi mengikut hawa nafsu. Sampai lupa dengan Allah. Misalnya nafsu nak berjudi dia. Nafsu pengen minum khamar dia. Nafsu nak berzina dia. Itu mengikuti hawa nafsu itu. Maka jelas dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah katakan, "Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Itu jelas kalau apa. Allah memberikan dua pilihan. Kalau kamu ingin man syaa'a falyu'min, ini caranya. Wa man syaa'a falyakfur, ini caranya. Karena surah Kahfi dijelaskan, "Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau kamu ingin menjadi seorang mukmin, maka lakukan apa yang kuperintahkan. Tapi kalau ingin jadi seorang kafir, apa kata Allah? Lantak konolah. Lantak kaulah. Ikutilah hawa nafsu, ikutilah hawa syaitan itu. Aku dah dapat podak. Tidak ada hukuman, tidak ada syariat, tidak ada perintah bagi orang yang memilih kafir. Nah, Allah dalam Quran Allah tidak pernah kau perintah soal ada. Tapi ketika kita beriman kepada Allah, maka konsekuensinya ini. Itulah. Kita ini alhamdulillah Bu, ditakdirkan menjadi orang yang beriman dan Islam ini luar biasa. Syukur kita. Karena kehidupan kita di atas dunia ini dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Diatur dah. Bangun tidur, apa bacanya bangun tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa ilaihin nusyur. Dibaca tuh. Nah, sudah itu masuk WC kaki kiri. Di dalam WC pakai telasan. Coba kalau orang tidak tahu apa tadi, dia tur itu. Sudah itu dalam WC jangan banyak mikir-mikir. Jangan pula dalam WC nak berzikir pula. Dado dia itu. Ya, keluar WC kaki kanan. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubth wal khaba'ith. Ada doanya. Jadi nikmat Pak. Makan pakai doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Tangan kanan.
Ya, mau apa? Sholat, duduk dulu kita. Setiap hari 5 kali bersih wajah kita. Ya, itu coba diatur begitu tuh nikmat Pak. Kalau orang non muslim kafir itu tidak pernah ada aturan dia lah. Nak bangun jam 9, nak bangun jam 10, nak pakai mandi lagi ke kantor, itu salah dia lah. Kita pakai mandi, gosok gigi, bersihkan gigi, mandi dulu kalau memang biasa mandi sebelum subuh, kan ada tuh orang kalau tidak mandi sebelum subuh itu tidak segar. Itu perintah untuk kita menghadap Allah secara bersih. Nikmat Islam itu Pak. Ya, sampai tidur lagi kita baca doa. Ya, diperintahkan Allah baca doa, diperintahkan Allah baca ayat kursi, diperintahkan Allah baca Al-Mu'awwizatain surah Qulhu. Sudah itu diperintahkan Allah pada akhir kalau kita nak tidur itu jangan lupa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu kalau nak tidur, kalau apa? Anak terkelak tu baca lah tu. Kita kena tahu Pak. Apa waktu itu kita meninggal kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita tak tahu. Kan banyak orang yang tidur tak bangun lagi ada. Nah, maka ketika mau mengakhiri kita melelapkan mata mau tidur, setelah kita baca ayat kursi, baca ayat kulhu, falaq minna segala macam, bismillahirrahmanirrahim 1 kali kalau saya begitu tuh. Nah, akhir dari kita mau tidur itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu sudah tidur. Kalau kita bangun alhamdulillah. Kalau kita sudah berangkat maka kita kata Allah man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri kalimat akhirnya sebelum meninggal dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuma ingat Pak Bu, yang bisa ngomong la ilaha illallah itu tidak sembarang orang itu. Itu sudah Allah apa itu? Allah pilih ya. Sudah Allah pilih. Bukan semua orang, bukan kita nih. Allah ketika meninggal tidak juga apa. Itu Allah pilih orang yang bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Itu neraka jahim ya. Jadi orang-orang yang mengikuti nafsu hewannya dan syaitannya. Orang-orang yang suka melampaui batas. Ini penghuni juga. Jadi melampaui batas artinya dia mengerjakan kehidupan dunia ini sekendak dia. Tidak pakai aturan ya, maunya dia. Kata Rasulullah, bagi orang yang mengikuti hawa nafsu dan segala macamnya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, lantaklah. Kita ini Islam ini punya malu. Ya. Kita ngomong buruk di depan orang malu kita. Kita berdusta harusnya malu kita. Itulah ajaran agama. Jadi kalau kita sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aturan-aturan yang diberikan Allah kepada kita wajib kita laksanakan dan meninggalkan larangan-larangannya. Berbeda dengan orang kafir. Kafir tidak ada perintah, tidak ada larangan, lantak. Cuma tempatnya sudah tahu kan. Nah, ya. Itu neraka yang keenam. Neraka yang ketujuh, yang terakhir adalah narul hawiyah. Ya. Apa itu? Narul hawiyah. Ini merupakan tingkatan neraka yang paling bawah. Neraka ini paling keras, diperuntukkan bagi orang-orang yang matinya tidak membawa iman dan Islam. Gambaran neraka hawiyah ini yaitu apinya hitam yang sebelumnya sudah dibakar 1000 tahun lamanya. Disinilah tempat tinggal orang-orang yang mempunyai dosa berat, ya, yang melanggar
ajaran Allah dan mengikuti hawa nafsu. Ini dasarnya apa? Dasarnya adalah surah Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ya, yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth wa takunul jibalu kal ahnil mampus. Amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu dasarnya. Ya. Amma man khaffat mawazinuhu fa innahu hawiyah. Jadi neraka hawiyah itu ada dalam surah Al-Qari'ah. Jadi ada dalil, Pak. Jadi nama-nama neraka, nama-nama surga itu ada dalil yang mengatakan dalam Al-Quran, bukan dibuat-buat. Walaupun dia sifatnya ghaib, belum nampak, nanti kita akan merasakan ketika Allah takdirkan apa kita masuk surga atau masuk neraka, ya. Nah, ini penghuni neraka hawiyah ini adalah orang-orang yang betul-betul luar biasa, ya, kafir, ya, yang betul-betul memang tidak ada lagi ingat kebaikan untuk sesama manusia maupun untuk Tuhannya. Dia melakukan kegiatan di luar batas. Nah, inilah Bapak Ibu nama-nama neraka dan para penghuninya, ya. Jadi 7, beda dengan surga 8. Ya, pintu neraka itu 7, jahanam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu diletakkan untuk golongan orang-orang yang ditentukan oleh apa? Kedalaman neraka itu, Pak, ya. Kalau dilempar batu, nah itu Rasulullah pernah apa? Lempar batu dari atas itu sampai ke dalam itu 1000 tahun baru sampai batu itu. 1000 tahun. Rasulullah pernah waktu Isra Mi'raj diceritakan oleh malaikat Jibril apabila dilemparkan batu dari atas neraka sampai ke dasar itu 1000 tahun. Coba enggak tahu berapa ya, berapa dalam tuh, wallahu alam tuh. Habis. Bu, enak Bu kalau sudah terbakar langsung mati. Enggak ada lagi apa? Ini dak. Balik lagi. Balik lagi. Kapan habisnya? Tidak pernah habis. Kalau sudah masuk neraka tuh. Nah, ini yang suka ngadu dombanya. Balik lagi. Potong lagi. Balik lagi. Potong lagi. Enak kalau selesai, Pak. Dah enak. Dah. Balik semula. Ampun, panas. Jawabnya cuma itu. Mati, ampun, panas. Sudah. Itulah bagimu, kata Allah. Balasan orang-orang yang ketika di dunia melanggar aturan ajaran Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah nama-nama neraka dan para penghuninya, ya. Jadi bahan bakar neraka itu apa? Bahan neraka itu di sini disebutkan, pelihara dirimu dari neraka, bahan bakarnya manusia dan batu, ya, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nah, ini bahan bakarnya. Jadi ini panas api neraka itu luar biasa, ya. Di sini dinyatakan api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah 1 dari 70 bagian nyala api jahanam. 70, hanya 1 dari 70 panasnya. Nah, ini coba. Ambil 1, 70 panas ini. Dari api kita ini, itulah panas api neraka itu. Yang ini bengelocot gitu, ya. Cucuk dikit. Lah begini kita. Apalagi 70 kali panas dari api yang kita di dunia ini. Nah. Kalau dengar ini mungkin kita dan enggak lagi, ya Pak, ya. Pengen Allah. Kaki balik lagi keluar tuh setan ini. Setan tadi tuh main bohong mereka 10 tuh. Dado kau tetaplah itu budak tajulah tuh. Yang itu itu tuh kayak keluar gitu.
Kalau kini memang takut kita dengar ini, tidak pengen kita masuk ini. Nah, tapi keluarga lah pula, ya. Nah, mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah SWT hal-hal yang mendekatkan diri kita untuk masuk ke dalam api neraka ini. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dalam rangka kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Mudah-mudahan kita betul-betul yang kita inginkan adalah bagaimana kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kenapa? Syarat orang yang bisa masuk surga itu adalah alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mengiringi imannya dengan amal soleh. Itu. Kalau dia beriman tidak mengiringi dengan amal soleh, maka dia belum dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita di dunia ini insyaallah. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhiri hidupku ini dalam keadaan husnul khatimah, jangan engkau akhiri dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.